Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya masih boleh kita nikmati hingga saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur saat pagi hari ini karena hingga saat ini kami masih boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Bapakku, kami akan sama-sama belajar firman-Mu karena kami menyadari bahwa kami membutuhkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan tersendiri bagi diri kami Tuhan di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang akan menjadi renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul Tetap Setia. Dan yang menjadi ayat pokok kita adalah di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Firman Allah berkata demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat Mazmur ini ditulis oleh Daud, ia sedang berada dalam bahaya dan ketidakpastian. Dia bukan ada dalam keadaan yang aman, yang enak, tidak. Tetapi pemazmur sedang menghadapi bahaya. Demikian juga di hari-hari ini. Kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak orang-orang percaya di belahan dunia yang lain yang sedang menghadapi bahaya dan ketidakpastian. Karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak Tuhan yang harus kehilangan rumah, harus kehilangan keluarga, harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Bahkan mereka juga harus kehilangan gedung gereja tempat mereka beribadah. Gedung gereja harus dihancurkan, dibakar, sehingga untuk beribadah kepada Tuhan, mereka harus sembunyi-sembunyi. Contohnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara kita yang ada di Nigeria. Namun demikian, saudara-saudara kita tetap setia. Kita akan mengaitkan dengan Mazmur 23 ayatnya yang keempat ini. Yang pertama adalah, dalam lembah kelam, Tuhan tetap hadir. Mazmur 23 ayat yang keempat bagian A berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Satu hal yang tetap dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nigeria. Sekalipun nyawa menjadi taruhan, mereka tidak berhenti menyembah Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka yakin, mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak sekalipun meninggalkan mereka di dalam bahaya sekalipun. Keadaan yang nyaman itu bukan tolak ukur dari kesetiaan, melainkan keyakinan akan kehadiran Tuhan di dalam lembah kekelaman itu yang membuat mereka tetap berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Seorang pendeta di Nigeria pernah berkata, mereka bisa membakar gedung gereja, tetapi tidak bisa membakar iman kami. Kristus tetap Raja kami. Sungguh pernyataan iman dan bukti kesetiaan yang sangat luar biasa di tengah penderitaan, aniaya, ancaman yang mereka hadapi. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara yang masih aman, masih nyaman beribadah kepada Tuhan? Masihkah kita mau menyia-nyiakan kesempatan ini? Dan yang kedua, kita belajar iman yang dimurnikan
Mazmur 23 ayat yang keempat bagian B berkata, "Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Seorang gembala, dia akan melindungi dan menuntun dombanya dengan menggunakan gada dan tongkat. Jika penderitaan, pergumulan, bahkan aniaya itu datang menimpa kehidupan saya dan saudara, artinya Tuhan sedang memurnikan iman saya dan saudara. Tuhan sedang membawa kita semakin dekat, semakin melekat kepada Dia. Tidak ada yang diandalkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nigeria di hari-hari ini selain mereka mengandalkan Tuhan saja. Apa yang mereka alami di hari-hari ini menjadikan mereka saksi nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan, juga iman yang dimurnikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara fisik mungkin kita tidak sedang mengalami aniaya, tapi kalau ada dalam tanda kutip lembah kelam, entah itu berupa sakit penyakit, berupa pergumulan tekanan hidup, mari kita belajar, tetaplah jangan menyerah. Karena apa? Karena gada dan tongkatnya selalu ada bagi saya dan saudara untuk menghibur kita dan menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan di tengah-tengah pemurnian iman lewat lembah kelam tersebut. Mari kita sama-sama belajar untuk tetap setia sebagaimana saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya yang hari-hari ini tetap setia di tengah-tengah penderitaan dan aniaya yang Tuhan izinkan. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa di hari-hari ini untuk kami tetap setia di dalam pengiringan dan pelayanan kepada Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kalau di hari-hari ini Tuhan Yesus, kami masih boleh bebas beribadah, kami masih boleh aman beribadah. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Berikan kami semangat, roh yang menyala-nyala untuk terus setia mencari akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami dan kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.